Obrolan ini cuma berisi ocehan yang gabut doang. Jadi buat lo pada yang gak gabut, silakan cabut. Assalamualaikum, selamat datang di Berkabar, berbagi kisah bareng Ijul. Halo semua. Nggak ada lo, nggak salah lo. Ijul ini temen kerja gue. Temen kerja lah, nggak usah disebutin kerja di mana, pokoknya temen kerja. Oke Jul, langsung aja Jul. Jadi nanti lo gue tanya nama lengkap lo. Tadi deh gue nanya kabar lo deh. Apa kabar nih Jul, basa-basi dulu aja. Baik dong. Halo Adam, Sidam, dan teman-teman yang lain yang mendengarkan podcastnya Adam. Salam kenal semua. Bukan podcast sih, rekaman. Karena kalau untuk dibilang sebagai podcast kayak gue masih malu. Begini doang. Oke, jadi lo pertama gue tanya nama, tempat tinggal lo di mana aja. Lo kan ngekos nih, pindah-pindah kan. Terus lo tapi SMA masih di Lampung. Masih di Lampung. Iya. Baru pindah ke PB pas kuliah. Gak usah ketawa dong, gue ngeliat muka lo ketawa gini, ketawa juga nih. Gak apa-apa. Ya, nama, tempat tinggal, pengalaman lu TK, SD, SMP, sama SMA. Tapi sebelum kita mulai itu semua, kita main game sambung kata dulu. Lo tau game sambung kata gak? Boleh. Kayak mana? Tahu kan? Coba ceritain, takutnya beda. Ya kata ini, misalkan gue sebut bantal, lo tali. Suku Oke. kata terakhir ya. Oh, ya, oke, siap. Tapi kata dasar, harus kata dasar sama jangan kata imbuhan. Gue kemarin suka kelupaan. Temen gue nyebutin kata imbuhan tapi gue benerin. Nanti lo kalau misalkan ada yang bukan kata dasar atau kata imbuhan atau pokoknya bukan kata dasar atau kata imbuhan, lo ingetin aja. Gue juga suka lupa tapi. Siapa duluan? Boleh duluan. Kipas. Sampah. Pas. Kipas. Oh, 3 suku kata terakhir. Enggak, bukan 3 suku kata terakhir kan. Kipas. Oh, yaudah. Oh, ya nama. Kipas, pas. Pasti. Tikus. Kusam. Sampah. Masa diulang? Ya biarin kan tadi kalau pas bukan sam. Paha. Hari. Rima. Mamah. Mahal. Halal. Lalu. Lusa. Sabtu. Tua. Anjing. Jingga. Jingga. Galuh. Galuh. Terus kita dong. Lu tapi apa? Galuh emang itu nama orang atau ada Galuh. objek gitu? Enggak ada juga. Gagak. Emang tadi ya? Heeh. Kan jingga. Gagak. Heeh. Gak ya? Gak itu apa gak? Udah lu kelamaan, gue yang menang. Udah. Gue menang dah. Tapi gue coba tanya Bang Abdul. Bang, kata yang diawali dengan huruf GAK apa ya? Kata yang diawali huruf Gak. Gak. Gagak nggak ada. Gagak kan GA. Ini GAK, depannya GAK. Oh. Gakum. Gak ada gakum. Gakum. Ya udah nggak apa lah. Udah gue kalah. Udah gue kalah. Ini gue lagi rekaman nih sama Ijul nih. Jadi gue bikin rekaman. Kemarin Tonang udah. Jadi di rekaman ini gue nanya Ijul nama, alamat, terus pengalaman di SD, SMP, sama SMA. Gitu-gitu lah. Udah lanjut. Ya ntar ini gue cut. Ini mana? Oh iya. Nama. Tadi kan kita udah main, gue kalah. Oke. Nama Jul. Adam sudah mengakui kekalahannya. Ya, gue juga sering kalah di game ini. Gak susah juga, gak. Halo, perkenalkan nama saya. Nama lengkapnya Tamizul Muhtar. Kalau panggilannya banyak sebenarnya. Ada yang panggil Izul. Kalau panggilan masa kecil sama panggilan orang rumah itu Muhtar.
Di rumah Mukhtar. Ya. Bro banget. Di rumah Mukhtar. Tapi Cocok loh sumpah dipanggil Mukhtar. Gue diceritakan di rumah gue ada nasi uduk Bang Mukhtar, rasanya enak. kalau gue dipanggilnya Mukhtar sama orang rumah. Oke. Terus kalau teman-teman gue manggilnya Di SD, di SD. Ijul. Teman sekolah? Kalau di sekolah SD tuh sama Mukhtar karena emang Mukhtar. teman-teman teman-teman SD itu teman-teman rumah. Iya benar-benar sekolah. Kalau SMP udah ke ada yang tam-tam, ada yang Tam-tam? Pukul-pukul dong lo. tam-tam tintam bukan ya, beda. Tam-tam apa? Pukul-pukul, alat pukul-pukul. Ada tam-tam yang alat pukul kayak drum kecil gitu. Ada tam-tam, ada Mukhtar juga, tapi kebanyakan SD sama SMP sama sih Mukhtar. Berarti sampai SMP belum ada yang manggil lu Ijul? Belum. Ijul itu tuh pas gue SMA. Gara-gara gue di nama panggilan siapa? Gue panggil Mukhtar, agak teman-teman Gak ngerekam kan? teman-teman kan gue kalau SMA ngekos nih, jadi gue cerita nih. Jadi SMA gue kan karena di Lampung, rumah gue tuh ya kalau bisa dibilang agak pelosok lah, jauh dari perkotaan, dan gue SMA itu masuk ke salah satu SMA favorit di Lampung, dan itu agak ke kota, dan itu mengharuskan gue ngekos. Kalau misalkan nggak ngekos, gue kalau PP bisa berangkat jauh, bisa sekitar 3 jaman. Buset. Kalau naik motor, makanya ngekos tuh gue SMA. Nah SMA panggilannya gue kenapa dipanggil Ijul itu dari teman-teman kosan. Kenapa teman kosan manggil Ijul? Nah pertama dia pas kenal-kenalan tuh sama anak kosan baru kan. Nama panggilan gue ngasih tahu nama panggilannya gue Mukhtar. Mereka tuh agak keluh ngomong Mukhtar, agak susah. Kenapa? Nggak tahu, mungkin Orang Lampung? ya ada orang Lampung juga, jadi mungkin mereka terus ngasih lah nama panggilan Tamizul, Tami kayak cewek kan panggilannya. Terus kalau Tam ada yang manggil Tam, gue bilang Tam kayak lebih ke panggilan teman deket sih, tapi oke lah. Terus suruh panggil Tam agak kependekan, jadi kayak nanggung gitu loh, manggil Tam gitu. Terus akhirnya ngambil namanya yang akhir nama gue Tamizul, panggil Izul. Itu juga lebih umum. Karena orang namanya dipanggil Tam jarang. Dipanggil Mukhtar banyak orang dulu. Dipanggil Tami ya yang tadi. Jadi Izul memang. Nah terus akhirnya udahlah, dari SMA kebanyakan orang tahu nama gua Ijul dipanggilnya. Ini lu ngomong-ngomong lu memberikan ide baru deh. Gue selamanya nanya nama, gue cuma nanya nama sama arti nama. Tapi besok-besok kalau ada yang gue ajak rekaman lagi, gue tanya panggilan juga ya. Oke, siap. Thank you idenya. Main dan panjang-panjangnya. Sebenarnya gua kalau dipanggil Ijul itu agak nggak suka. Nah kenapa? Satu kantor manggil lu Ijul. Iya. Tapi kadang-kadang awal kan manggilnya sobat kami. Awal gue pas SMA dipanggil Ijul itu kayak mungkin karena gue udah kebiasaan dari kecil nyampe SMP dipanggil Mukhtar, terus tiba-tiba diganti panggilannya. Nggak familiar di kuping. Nggak familiar, terus ya jadinya lama-lama kebiasa sih. Udah lama-lama. enak. Udah terkenalnya dengan nama Ijul. Tapi kalau lu disuruh milih saat ini gue manggil lu Ijul apa Mukhtar, lu lebih pilih manggil Mukhtar? Ijul. Oh Ijul sekarang. Emak gue sekarang udah mulai berpindah jadi Ijul. Terinfluence sama temen-temen lo. Soalnya temen gue kalau main atau kalau nggak nelpon mak gue, nanyain gue Ijul mana? Ijulnya mana? Mak gue awalnya bingung tuh. Ada temen gue yang nelpon. Ijulnya mana bu? Ijul siapa? Nggak ada namanya Ijul, Tamizul. Oh, ini ada masuk. Jadi ya gitu. Terus akhirnya lama-lama juga emak gua, kadang kan bapak gua manggilnya, kalau ada temen gua manggilnya Ijul. Ini Ijulnya ada gitu. Tapi kalau biasa di rumah nggak ada temen gua manggilnya Mukhtar. Oh, okay. Gitu. Oke, sip. Thank you Jul. Sekarang arti dari nama lo. 2 kata. 2 kata. Tamizul, Mukhtar. Aduh, jujur bingung, gua kagak ngerti arti nama gua. Lu nggak searching Google? Kalau gua tanya bapak gua, Tamizul itu katanya cerdas, tapi nggak ngerti juga. Belum pernah lo cek juga. Belum pernah cek juga gue di Google. Soalnya jarang juga sih kalau orang namanya Tamizul, Mukhtar. Mungkin kalau Mukhtar udah banyak. Mukhtar udah banyak. Izul juga udah banyak. Biasanya kalau orang namanya Izul siapa ya? Izul. Zulkifli, ada teman kantor gue yang Zulkifli. Ya itulah. Oke, pokoknya Tamizul. Mungkin teman-teman di sini yang dengerin podcastnya si Adam, rekamannya Adam.
yang tahu apa arti namanya gua bisa komen atau bisa di share terus di Instagramnya gitu kan, nanti bisa diartiin nama gua ya biar gua tahu nama artinya. Lu tapi ngomong lu paling friendly tuh, gue selama ini ngobrol tuh gak pernah berinteraksi sama penonton, gue ngobrol aja berdua. Ya gak apa-apa, lu bagus. Cuman dua arah doang. Iya. Gak apa-apa sih, lu keren sih, lu memberikan Instagram buat gue. Tapi walaupun gak mungkin gue lakuin juga ke depannya. Ya biar asik lo diajak ngobrol. Ya kali tanya jawab interview berdua, tanya jawab A, B. Nggak, soalnya gue ini tuh lebih ke buat anak gue nanti. Jadi kalau misalkan gue punya anak, nih bapak tuh begini gitu. Karena kan selama ini kan cuma kita kan sama orang tua kita cuma ada foto ya. Tapi kita nggak tahu kelakuan orang tua kita dulu gimana, kakek kita dulu gimana. Mungkin dengan komunikasi gini, seenggaknya dia ada gambaran. Apa ntar nanti gue kan. Oke, paham. Gitu sih. Oke, jadi intinya Tamizul menurut bapak lo kurang lebih cerdas, walaupun lo nggak tahu nanti dicek. Iya, seperti itulah. Nanti dicek lagi. Tahu sendiri kan gue orangnya cerdas juga seperti emang, ini kan ya. Lu termasuk yang cerdas. Terus, sorry bang ya. Terus Mukhtar apa Mukhtar? Kan nggak tahu gue, Mukhtar juga nggak ngerti. Lalu Mukhtar juga nggak tahu. Gue itu sebenarnya nama gue itu bukan nama dari lahir, bukan nama ini Tamizul Mukhtar. Jadi nama gue tuh Ibnu siapa gitu. Bukan nama Tamizul Mukhtar, karena dulu gue waktu kecil sakit-sakitan. Oh, berarti begitu lahir memang udah Tamizul Mukhtar? Bukan. Begitu lahir bukan Tamizul Mukhtar, tapi di tengah-tengah lo beranjak besar sempat diganti. Pas masih balita kali ya kayaknya. Nah, itu gue sakit-sakitan dulu, terus diganti namanya. Nah, nama Mukhtar itu mak gue terinspirasi dari nama anaknya. Bukan kiai, soalnya dulu ibu gue pesantren. Nah, anak kiainya itu ada namanya Mukhtar. Nah, kata ibu gue kepikiran pakai namanya si itu, karena yang Mukhtar ini anak pesantren kiainya katanya bagus ngajinya. Jadi berharap lo bisa berperilaku seperti dia yang bagus-bagusnya. Ya, tapi nyatanya ya begini. Tapi lo juga ada, lo pinter ya. Tamizulnya alhamdulillah pinter. Tapi anaknya belum sebagus Mukhtar itu. Ya, gue gak tahu Mukhtar sebagus apa, gue gak tahu. Tapi menurut gue di mata gue lo cukup bagus. Kan gue pernah bilang sama lo, kalau ketemu lu tuh auranya positif. Itu gue jujur. Sampai sekarang juga. Oke, berarti Mukhtar lo nggak tahu artinya, tapi yang jelas itu nama diambil dari nama orang yang menurut mak lo pengen sifat lo kayak dia, sifat bagusnya. Tapi aku jadi kepikiran kalau nanti anak gue mau kasih nama Mukhtar di belakang juga. Jadi nama family. Oh, jadi penerusin. Sama sih. Pengennya begitu. Apa. Oke, lanjut ke ajan dulu bentar. Oke, alamat Jul. Lu tempat tinggal dari lahir sampai sekarang lu pernah di mana aja? Oke, gua orang Lampung. Lahir di Lampung. Nama daerahnya mungkin Lampung mana? Kalau Lampung itu lebih tepatnya di Tanggamus. Tanggamus, terus kabupatennya Tanggamus, kecamatannya Pugung, nama desanya Waimanak. Pundak. Oh enggak. Punggung Pak. Kira nama desanya Pundak. Maaf, ini terus. Punggung, nama desanya nama kelurahannya Waimanak. Terus nama desa gua Rambungan. Itu nomor 434. Set dah, lu mau diparahin. Nah, belakang Indomaret tuh lebih tepatnya. Masih di situ malu? Masih di rumah. Oh, itu rumah sendiri berarti ya? Cakep. Itu lo lahir di situ, sampai umur berapa tuh lo tinggal di situ? Tadinya itu rumahnya itu bukan di sana, bukan rumah itu. Jadi, tapi di daerah yang sama? Daerah yang sama, tapi beda rumah. Terus gue pindah tuh, karena ada suatu kejadian di keluarga kita lah ya. Terus akhirnya kita pindah rumah ke rumah yang baru ini. Nah, itu pindahnya baru beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2016. Oh, baru 5 tahunan ya? Baru 5 tahunan. 2017 lah ya, sekitar 2017 ke 2018 tuh baru pindah ke rumah itu. Jadi rumah itu baru. Nah, habis itu gue rumah baru 2016 tuh gue udah kuliah
ya kan. Jadi gue nyampe SMA itu masih di rumah yang lama. Cuman gue SMA itu kan ngekos tadi dibilang ya. Nah gue ngekos itu kan memang jauh tuh, karena jaraknya jauh 3 jam. Kalau PP kan 6 jam sampai di jalan kan, abis tubuh gue kan abis di jalan. Terus akhirnya gue ngekos. Nah daerah mana nama yang ngekosnya? Nah kalau daerah nama SMA gue di SMA 1 Gading Rejo. Nah daerahnya daerah Gading Rejo, kabupatennya Pringsewu. Sendiri lo Ngekos sendiri. Itu experience pertama gue ngekos tuh. Gak aneh-aneh kan? Nggak aneh-aneh, maksudnya lo tidurnya jungkir balik gitu? Iya, kalau jungkir balik tidur kenapa pasti ada lah ya. Tapi kalau pengalaman SMA ngekos ya nggak aneh, karena ngekos gua itu ngekos di kosan guru di SMA. Kosan guru di SMA? Maksudnya lo satu kos sama guru lo apa gimana? Bukan, kosan itu punya guru. Yang punya kosan SMA. Itu guru lo? Guru di SMA. Jadi ibaratnya orang tua lo mungkin nitip lo ke dia kali ya? Dan itu banyak juga sih. Nah kosannya tapi campur cewek cowok. Tapi kan kamarnya enggak, cuma kosannya aja. Cuman kosannya aja. Oh jadi banyak anak SMA itu yang memang ngekos di guru ini? Nah karena memang SMA favorit dan banyak yang dari jauh pada memburu sekolah itu, nggak tahu kenapa dah itu ya. Lu memang dari dulu pinter berarti ya? Sekarang lu bayangin nih, gue SD kelas 1 selalu tuh juara 1. Aduh, nggak heran sih memang lu sekarang saya berarti. Terus SMP itu selalu juara 1 dan juara umum, tidak pernah terkalahkan dari pertama sampai sekarang. Itu juara umum. Nyampe gue di akhir perpisahan SMP itu gue ada khusus sendiri buat ngasih honorable mention, tau nggak? Disebut nama lu gitu? Disebut nama gue dan gue ngasih kayak speech dikit dikit di akhir. Apa SMP ngomong apa? Iya, cuman tapi speech-nya itu kayak dikasih teks dari masih SMP, masih dikasih teks sama sekolah. Dan beberapa pas perpisahan SMP itu orang tua diundang, cuman orang tua pilihan, orang-orang siswa. Diskriminasi. Nggak tahu juga sih, tapi menurut gua orang-orang tua pilihan untuk mahasiswa siswa yang berprestasi mungkin kan ya. Dan mak gua dipanggil, diundang, dan mak gua bangga gua dapat honorable mention. Dan soalnya pas SMP itu gua sering lomba gitu-gitu loh. Dan juga namanya lombanya lomba bukan olahraga dong, lomba akademik dong. Lomba akademik itu selalu SOS Ijul yang selalu di-spend dulu pokoknya. Lomba ini nih pemain jagoan kita Ijul. Nih, pokoknya kalau SMP itu ya lomba LCT, lomba Olimpiade, OSN tingkat SMP, terus Olimpiade, LCT gitu-gitu. Itu selalu Mukhtar. Dulu masih Mukhtar kan? Iya, dulu masih di Mukhtar. Dan selalu di-spend, itu paling suka. Gue sangat percaya hal itu karena gue tahu sekarang kemampuan lu seperti apa. Nah, keren. Ya bukannya sombong lah ya, itu enggak, kan itu sombong tapi menginspirasi lah at least. Tapi at least itu fakta. Oh iya, itu fakta. Nah, terus ceritanya gue bisa masuk SMA favorit itu gara-gara gue pas ke LCT masuk ke semifinal. LCT itu apa? Lomba cepat tepat. Oke, lo masuk semifinal. Berarti ada yang ngalahin lo nih? Ada yang ngalahin lo? Ada yang ngalahin gua. Berarti orangnya lebih hebat tuh. Nah ya begitulah, kita kalah di situ. Abis itu karena kita masuk ke semifinal, kita dapat golden ticket buat masuk ke SMA favorit itu tanpa tes, tanpa apa, cuma menggunakan tiket itu. Iya. Karena ibaratnya udah kredibel lah lu dengan lolos lomba itu masuk semifinal, pasti enak gitu ibaratnya. Nah dari situ. Jadi lu masuk gitu aja tuh. Ya udah lu pas UN nggak usah kerjain aja. UN belum kepikiran sampai situ. Tetap ngerjain seperti biasa. Nah, terus masuklah di SMA itu, tinggal di SMA itu ya. Nah, terus abis itu SMA selesai, gua masuk kuliah di Bogor. Nah, jadi tinggalnya di Bogor. IPB. Di IPB. Nah, ini salah satu kepintaran Ijul lagi nih IPB. Bukan kepintaran sih, kalau menurut gue ini termasuk keberuntungan. Kalau yang tadi Golden Ticket lo mengakui pintar, tapi kalau IPB lebih keberuntungan. Soalnya SNMPTN, Pak. Oh, dari rapot. Lo kan SNMPTN rapot kan bener gitu? Tapi kan untuk lo mendapatkan hasil rapot itu ya karena kepintaran lo dong. Ya, kepintaran itu. Cuman kalau menurut gue lebih berjuang SBM ya? Iya, kalau menurut gue lebih ngerasa wow dan pinternya itu SBMPTN sih. Bener-bener. Gitu. Bener-bener. Tapi tetap gue PB. Keberuntungan lah ya itu menurut gue. Dan gue juga masuknya juga jurusan yang
biasa-biasa aja di IPB, Pertanian. bukan kehutanan Pak. Oh, Jarang kan orang yang ini. Dan itu gue juga ngambilnya ya karena gue bingung mau ngambil jurusan apa Ngambil sebenarnya. negeri gitu. Iya. Dan sekarang Anda tidak bekerja di hutan. Bener. Dan gue nggak sebenarnya tahu bukan ngambil kehutanan, ngambil meteorologi terapan karena gue juga suka fisika dulu kan. Cuman ya nggak masuknya malah kepilihan kedua. Oke. Udah itu jadinya ya terima mau tolak senam PTN Syukur, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima syukur dan mau gue udah terima senam PTN, gue mau nolak mau SBM ke yang lain kan nggak bisa Nggak juga. bisa. Karena kalau nolak nanti SMA lu di Di blacklist ya. backlist. Terus ya udahlah syukurin aja dulu, ngerasain dulu aja setahun kuliah gimana rasanya. Enak juga rasanya. Strawberry. Ya nano. Bang Abdul, kalau mau nimbrung nggak apa-apa, nimbrung aja. Nggak usah kan ini susu gua. Ya enggak, maksud gue biar dia nggak biar nggak didiemin banget, gue juga nggak enak. Nggak apa ya. Gue nonton bokep deh. Terus Lanjut. abis itu Itu di mana? Lu ngekosnya di mana di tuh di IPB? Bogornya itu tuh kalau di Bogor kan kalau di IPB pertama Dekat dari kampus lo kan? Oh, Iya. pertama asrama. Kalau Berarti di IPB pertama lo nggak langsung ngekos Nggak di daerah langsung ngekos. di kampus itu langsung. Kalau di IPB kan emang setahun itu wajib asrama setahun. Habis itu ngekos. Nah, ngekos itu kita ngontrak. Oh, kontrak. Oh, yang sampai terakhir sebelum ini? Belum. Oh, beda lagi. Nah, jadi sebelumnya gue abis asrama ngontrak sama temen-temen Lampung. Jadi kalau di IPB namanya juga mahasiswa jauh ngerantau kan. Jadi ada perkumpulan mahasiswa yang dari Lampung. Nah, itu namanya Kemala. Kemala, singkatannya? Keluarga mahasiswa Lampung. Oke, mantap. Terus Nah, jadi sama anak-anak Lampung yang kuliah di Bogor itu kita berinisiatif untuk cari kontrakan biar bisa ngekos bareng. Nah, ngontrak lah kita di rumah situ di DC Dramaga. lebih tepatnya bukan di ngekos DC. bareng sih, tapi ngontrak bareng di DH, maaf bukan DC ya, di Dramaga Hijau di situ. Ya, ngontrak setahun di sana. Cuman ya juga ngontrak ber-10 orang. Semua sifat jadi satu di satu rumah. Oke. Ya begitulah hasilnya hancur, puing-puing. Iya. Beda karakter 10 Iya, ini. beda Ada yang karakter begini, ada yang segala begitu. macam Oke. itu akhirnya memutuskan tidak untuk dilanjutkan. Dan akhirnya pisah untuk pada ngekos masing-masing. Daerah mana tadi, sorry? Tetap di Dramaga tapi di kompleks Dramaga Hijau. Oke, terus pindah dah tuh. Nah, abis itu pindah dah kosan. Nah, gue bingung tuh karena belum pernah ngekos sendiri kan. Nah, yang di SMA? Ya maksudnya di SMA kan ngekos, ya maksudnya sendiri, maksudnya di sini di Bogor gitu loh. nyari di kota teman. orang. Soalnya kan gue udah terbiasa ada temennya. Ngekos dari SMA ada temennya tuh enak-enak gitu loh. Terus sekarang ini mau nyari kosan sendiri, belum ada temen yang dikenal gitu loh. Nah, terus akhirnya bingung. Ya gue ngekos tuh di satu tempat dan itu jadi pengalaman pertama gue ngekos cuman di kosan itu cuman ada berapa kamar gitu loh. Dan itu kita kagak ada yang kenal. Cuman say hi doang kalau ketemu. Tapi nggak satu kamar bareng kan, cuman di satu kosan sama satu aja. kosan sama, cuman ada sekitar 6 kamar apa 10 apa 9 Dikit gitu. banget ya. Berapa Dikit. harganya tuh, inget gak? 3 juta setahun. Buset, kamarnya dikit tapi harganya 3 juta. Bagus emang. Oh, setahun. Sorry. 3 juta 3 setahun. juta setahun. Berarti Mohon berapa maaf. tuh bagi 12 berapa? Dibagi 12 ya sekitar 1 bulan 200 300. Murah. Sekitar segitulah, nggak nyampe 300 Kayaknya sampai sebulan. 220-an. Nah, terus akhirnya ngekos di sana 235. ngerasa betah aja karena gue punya ngerasa kayak punya ruang sendiri untuk ya buat diri gue sendiri gitu. Kalau privacy. privasi gue sendiri di luar kampus dengan pekerjaan kampus yang banyak, organisasi, kegiatan segala macem, pulang ya gue udah sendiri, gabung sama teman-teman gitu. Cuman di suatu ketika memang ngerasa sepi ya kita pindah. Kalau sepi nyari temen, nginep di kosan temen gitu-gitu. Cuman nggak tahu kenapa itu kosan bikin nyaman aja, udah enak tempatnya. Daerah mana tuh? Sama aja di Dramaga. Dramaga juga. Di Badoneng. Berarti nggak terlalu beda jauh sama yang Kota Kanit ya? Nggak beda jauh, sama-sama tetap di daerah kampus.
Itu di depan kampus di daerah Badoneng, di belakang kalau sekarang di belakang Janji Jiwa. Di belakang Janji Jiwa. Betul sekali Anda tadi belakang Indomaret. Sekarang Janji Jiwa. Di belakang Janji Jiwa itu ada kosan. Tapi sekarang kosannya udah nggak karena sejak pandemi Covid kosan itu udah dijual sama pemiliknya. Nggak tahu sekarang jadi apa itu rumah kosan. Oke, itu dulu Nah, Dramaga. habis itu di Dramaga pindah tuh gue dapet kerja. Oh, lu sempet kuliah sambil kerja berarti? Enggak, maksudnya udah selesai, udah lulus kan. Oh, yang Udah sekarang. lulus. Oh, lu Gua- baru berarti keterima dulu di kerja yang ini, baru lu pindah ke yang kontrakan itu, yang ada ayamnya itu loh. Oh, jadi bukan lu dari dulu di situ, bukan? Bukan dari Oh, dulu. oke. Cuman kontrakan yang itu tuh emang udah bertahun-tahun sama temen-temen gua. Gua di sana Ini cuman tapi beda kontrakan sama yang pertama, beda. beda. Oke. Cuman itu kayak jadi kontrakan pelarian gua, sama aja kayak gua ngekos tapi sering kesana everyday. Oh, oke, Gitu. oke. Cuman kalau gua tidur, gua apa di kosan gua sendiri gitu. Karena gua ngerasa yang di kosan campur sama anak kemala akhirnya hancur karena beda-beda pemikiran gitu-gitu kan. Gak cocok lah ya. Gak cocok. Oke, tapi yang 6 kamar ini Jul, lu berarti dari bukan awal kuliah sih, dari setelah kelar sama Kemala sampai akhir Gua lulus di situ. lu nyaman sendiri di situ. Wih, keren. Gak pindah-pindah karena temen gua ada, dia itu kuliah dari semester awal sampai akhir tuh pindah ke kosan tuh berkali-kali. Lu cuma cukup sekali doang kan? Temen gua berkali-kali. Tapi nemu yang cocok. Dan in fact kayaknya gak ada yang cocok dah. Makanya pindah mulu. Seru sih. Soalnya enak aja tempatnya, bersih gitu. Oke. Dibersihin sama kamar mandi, dibersihin sama yang punya. Jadi ya tidak terlalu effort lebih untuk Bersihin. merawat gitu. Nah, itu yang ada ayamnya tuh, ayam Kalau legendaris yang tuh. Di ayam daerahnya daerah mana? legendaris itu di daerah Bogor juga, itu di daerah Cibanteng. Nah, Cibanteng. itu ceritanya gua kan pokoknya gua kalau setelah lulus nih kan gua dapat kerja. Gua dapat kerja itu juga ngekos di Jakarta, tapi cuman Oh, sempat ngekos di Jakarta sebulan. sebulan. Itu di daerah Kerja pertama lu dong berarti? kerja pertama gua. Oke. Iya di X itulah pokoknya. Nah itu sebulan, terus gue pindah di Sukabumi, pernah di Buset, Sukabumi Sukabumi 2 juga. bulan ngekos di sana Sukabumi. Habis itu di cut karena COVID. Baru yang di sini sekarang. Baru Oh, ya berarti lu di tempat ayam kukuruyuk itu nggak lama ya? nggak lama, cuma Kira 3 udah lama bulan. banget. Cuman emang itu rumah dikontrak sama teman-teman mahasiswa gue, Hmm. satu angkatan udah 5 tahunan. Cuman lu nya aja yang baru pindah situ. cuman- Sekarang masih kan? Sekarang masih. Berapa orang? Tinggal 2. Bagi 2 ada tuh bayarnya. Enggak. Terus? Jadi bagi ya kalau orang dua itu tetap bayar sekian gitu. Cuman yang sisanya boleh menyumbangkan duit. Lu juga boleh, iya sih. Ya, aku menyumbangkan, Gua pun karena- boleh kalau masalah nyumbang kan. Gue juga Gue juga boleh menyumbang aja. karena gue juga sering kesana, sering nginep, sering itu. Ya jadi ya turut andil juga menggunakan fasilitas kosan, jadi tetap ikut bayar. Tapi bukan bayar sebagai orang kosan, cuman seikhlasnya mau berapa seperti itu. Ya itulah. Sekarang tinggal Baru terakhir nih sekarang di sini. Sekarang di Depok karena di sana nggak ada sinyal, susah. Kerja lu juga nggak maksimal kan? Kerja Iya, nggak makanya pas training maksimal. hilang-hilang mulu kan? Kerja nggak maksimal, jadinya diputuskan untuk pindah ke sini gitu. Dan di sini oke sinyalnya. Dan di sini ya oke aja sih. Sinyalnya juga oke kan? Sinyal oke karena ada wifi. Oh, ada wifi di sini? Gratis? Gratis. Jadi kosannya udah full wifi semuanya. Oke, berarti lo ngekos pertama di Dramaga, kontrakan sama Kamala. Itu Dramaga lagi yang 6 kamar sampai lo lulus. Habis itu ke Cibanteng sama anak-anak IPB, ambil kerja di sini. Terus lo pindah lagi terakhir ke sini, Iya. Depok. Benar sekali. Lebih deket lah ya. Oke, itu tempat tinggal lo. Sekarang SD. TK dulu. TK. Lo TK gak? TK. Di mana TK lo? Nah, TK gua itu TK pertama. Gua angkatan pertama. Tau Oh, nggak di berarti TK? baru dibikin tuh TK. Baru dibikin. Jadi awalnya itu kayak tempat ngaji awalnya. Terus lama-lama rame anaknya. Terus jadi TK dan gue angkatan pertama di TK gue. Dan sekarang kalau di TK-nya itu ada di kantor guru TK-nya itu ada foto-foto angkatan pertama. Iya. Dan itu lucu banget foto gue, sumpah. Gue masih ada foto gue. Muka lo sekarang lucu juga. Gue masih ada fotonya. Aneh. Ya. Masih nyimpen kan gue foto kemarin itu. Oh, lo sempet kesana kemarin? Iya.
Pokoknya bener-bener lupa dan Jul ini. Nggak apa? Ini adalah Kober bukan sih, Jul? Bukan, beda. Kober. iya kober sama. Oh, Tapi Kober ya? Aku so tahu. nggak kober banget. Kober itu sebelah. Sono. Kober itu kuburan bersama kan? Nih, Enggak, ternyata nggak selucu yang gue bayangin. Enggak Jul, muka lo lebih lucu sekarang, beda banget ya. Iya. Ini bukan lo Jul. Ini Siapa ganteng nih? Itu bagus kalau Terus sekarang nggak ganteng gitu. bentukannya. Ya Jul, beda banget Jul. Ini mah bukan lo Jul. Kalau lucu, sumpah lucuan muka lo yang sekarang. Ini lebih ke cool sih, bukan lucu. Iya, bagus sama. Coba lu kayak gitu, cool, bener cool. Ini mah bocah-bocah cool ini, bukan bocah-bocah lucu. Nah ini baru lucu nih. lucu kan? Ya itulah. Oke lanjut Jul. TK angkatan pertama. Ya pokoknya foto lu tadi menurut gua lebih ke cool sih. Sumpah bukan itu lucu. angkatan pertama belum ada seragam, belum ada apa-apa. Jadi ya seadanya bebas. Baju Baju hitam putih kali? Apa bebas? Baju bebas, baju Oh main. ya, TK juga ngapain juga pakai hitam putih kan? Oke, namanya apa tadi? Nama TK-nya? Nama TK-nya ganti dulu. Ya apa zaman dulu? Apa lu TK? TK Tamizul bersama. Bukan. Sobat Tami? Aduh lupa gue TK-nya namanya, Allahu Akbar. Ya pokoknya itu Ya deh. udah sekarang apa? Kalau sekarang lo tau namanya apa? Lupa juga. Lupa juga. Ya. Jadi pokoknya intinya Jarang lo di rumah soalnya, lo Pak. angkatan pertama di TK itu. Oke, yang paling lo inget di TK itu apa? Kejadian yang paling lo inget di TK itu? Yang paling berkesan? Iya. Yang mau lo ceritakan? Kalau ke TK, kalau gue inget ini apa? Ubin ini? Bukan, ngelukis pakai tangan udah. Oh. Soalnya ini. nggak tahu, gue kepikiran aja ngelukis pakai tangan, yang tangan kita Dibacain tinta. Dipakein warna-warni terus disituin. Nah, terus dilipet. Pas gue buka hasil ituan gue nggak tahu kenapa, masih anak kecil kali ya, masih anak kecil itu imajinasinya kemana-mana. Terus imajinasi gue ngelihat itu serem. Nggak tahu gue dulu masih kecil itu kayaknya imajinasi gue Setan. Ya pokoknya hal-hal serem dah makhluk gitu. gitu. Jadi seperti makhluk ketika lo tempelin tangan lo. Nangis. Enggak, tapi masih Takut memorinya masih Jadi, ada. iya, Kalau ngebayangin ngebuka itu gue masih kebayang. Rasa takutnya. Masih kebayang sampai Padahal itu sekarang. nggak sengaja. Mm-mm. Lu asal-asal begini aja. Nggak tahu kenapa. Terus ada lagi satu, gua nggak mau berangkat sekolah gara-gara tas gua copot. Itunya Lu nggak kempo hati, copot. Apa? copot itunya yang buat Tasnya, sempangnya. sempangnya copot. Hah? Gua nggak ada tas lagi, gua nggak mau kan pakai tas itu. Gua Nggak mau pakai nangis. tas yang ada, lu nangis. Nah, Oke. Dipakein sama yang ada, dipakein sama tas adek gua, cewek, warna pink. Gua disuruh bawa itu. Gua nggak mau sama sekali nangis. Itu nangis gua di belakang. Dan di hari itu lu sama sekali nggak masuk atau ujung-ujungnya tetap masuk? Ujung-ujungnya dibawa, Ujungnya tetap masuk. masuk. Lu pakai sekolah sambil nangis-nangis. pakai tas pink itu sambil nangis. Dianterin sama mak gua. Berarti lu ada rasa kecewa dong pada hari itu. Ya mungkin masih kecil, belum ada ngerasa kecewa atau Ya, apa, mungkin dengan lo rasa nangis, malu sama Iya malu. pengen tas yang lama, seharusnya bisa dijahit kali ya, mungkin mak gua nggak sempet atau apa, Ya, jadi iya, mau ngejahit dipakein dulu. sama tas Yang adik ada gua, aja. terus gua nangis, mungkin mak gua ini anak riwah Ribet. banget, dikasih dah tas adik gua nambah nangis, mak gua tambah sebel kali ya, sambil dianterin dipukul-pukul, gue nangis sepanjang jalan tau. Biasa mama, ya, itu hal yang wajar. Ya begitulah, pokoknya masih anak kecil kan ya. Betul. Tapi ketika lo pulang nih di hari itu, ketika Ya pulang udah, biasa aja. karena Dan, udah dan di tengah-tengah sekolah pun pasti kan ada momen berhenti nangis ya dong. Biasa aja kan. Biasa aja. Nggak peduli lagi, bodo amat tas gue kayak gimana juga kan. Oke, ada lagi coba mungkin gitu Kak. Ada lagi, Apa tuh? kalau pas lagi pulang doa. Oh iya benar. Kalau doa itu kan abis kalau pulang TK doa kan. Nah,
itu kalau sama temen-temen gue di bangku itu kan kalau doa kan tangan kita mengadah begini amin gitu kan. Nah imajinasi gue sama temen gue itu kalau lagi doa kita dikasih berkat gitu loh banyak. Jadi tangan kita lebar-lebaran, jadi banyak-banyakan berkatnya yang dikasih sama Tuhan, tau gak? Jadi bener-bener kalau doa itu kita gini-gini sampai gini-gini sama temen-temen gue satu bangku sama temen gue lebar-lebaran tangan, amin amin gitu. Jadi seru banget. Tapi gue pernah dengar teori itu juga sih, teori yang bilang katanya kalau doa ya, soalnya guru gue ngomong kayak gitu. Iya, soalnya kalau dari guru juga ya? Iya dari guru, ayo tangannya ini biar dapat ini. Ya mungkin jadi imajinasi sama ini banyak-banyakan deh jadinya. Logikanya sih masuk. Nah itu sih. Semakin besar tangan kita, yang dapat semakin besar juga. Logikanya masuk. Ada lagi gak? Apalagi ya? Lo masih lama? Kalau masih lama, gue ke warung dulu. Masih. Kayak nyebat lo. Seneng, iya gue mau nyebat. Oh ya, sorry ya. Gue seneng malah dengerin lu, kayak gue gak dengerin. Sus. Lu mau nyebat dulu? Enggak, gue mau nyebat dulu sih. Gak usah nyebat tempat lah. Mana apa sih? Ya udah, Warung sus. banget gitu. Mangga. Warungnya di Lanjut. Ada lagi coba TK yang mau sharing. Udah. Itu doang. Kalau mau warnain pakai tangan gambarnya serem, lo pakai tas yang lo nggak suka terus lo nangis, sama berdoa. Oke. Sekarang di SD. SD lo di mana? Kasih tau. Lo lupa ya tadi nama TK lo ya? TK-nya, TK Muslimat NU. Udah ingat? TK Muslimat NU angkatan pertama. Oke. Ngomong-ngomong lo berapa tahun TK? 5 tahun apa 6 tahun? 5 tahun apa 4 tahun kan ada yang 5 tahun. Berarti pas 4 tahun lo nggak TK? Enggak. Oh, oke. Gue soalnya 4 tahun sama 5 tahun. Oke, 6 tahun baru SD. Di mana SD? SD 1 Babakan. 1 Babakan, negeri. SD negeri 1 Babakan. Lu 97 kan sama kayak gue? Uh-uh. Apa yang lo ingat dari SD? Di SD? Kalau SD gue inget-inget nggak terlalu banyak berkesan kalau gue SD. Kenapa? Iya begitu soalnya, ya adalah. Tapi ada hal-hal yang lucu nih. Lu dibully? Ya kayaknya dulu setiap orang pernah dibully nggak sih? Iya benar, setiap orang pernah dikatain. Itu sudah hal-hal yang pasti. Ya, dan mungkin lu banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi sama lu di SD. Oke. Dulu gue pernah dicukur botak. Lu kalau anak kecil dicukur botak itu pasti malu kan? Betul. Itu gue berangkat udah yang nyukur topi. Tapi siapa? Sama kakek gue. Disuruh kakek lu? Dibawa, kan gue udah gondrong. Dibawa di tukang cukur. Terus dibotakin? Pulang-pulang dibotak. Gue nangis, itu dicukur sambil nangis. Tau gak gue pulang besoknya gue kepikiran sekolah itu gimana pagi-pagi. Itu kayak kagak semangat banget berangkat sekolah. Tau gak? Gue tunggu di depan gerbang, kagak berani masuk. Pakai topi. Giliran udah lonceng bunyi baru gue masuk tuh. Itu mungkin jadi salah satu hal yang waktu itu dibikin lu dikatain juga, botak. Tapi itu nggak selama 6 tahun. Nggak selama 6 tahun itu botak, cuman masih keinget aja gue nunggu di depan gerbang, tau gak? Membekas. Oke. Terus gue pernah pas berangkat SD, kan SD jalan kan ya gue, karena deket dari rumah. Gue pernah lari-lari pas pulang, itu nabrak tukang galon. Terus? Nabrak tukang galon, gue nyampe masuk ke got. Lu udah nabrak tukang galon? Gue lari-lari, gue kagak ngeliat depan. Gue ngelari sambil ya sama anak-anak kan lah ya. Kelas berapa tuh? Lupa deh kelas berapa, pokoknya masih SD. Nangis? Ya malu. Tapi nggak nangis? Nggak nangis, cuman malu, ketawa, memalukan diri sendiri tau gak? Ketawa-ketawa seru sama teman-teman yang lain. Karena memang di situ lari karena ngeledekin temen, kalau nggak salah deh lari-lari, nabrak sama tukang galon. Nah, masuk ke got dah gue pulang, kotor semua. Gotnya hitam? Iyalah, namanya juga got kotor berarti? Got kotor. Oke. Terus gue juga pernah SD, karena gue SD pinter. Jadi gue tuh dimanfaatin. Oh gitu? Nyontek? Dimanfaatin sama temen. Jadi gue tuh kalau SD pengecut. Nggak beranian sama orang. Sekarang nggak? Nah jadi gue tuh jadi bahan ini sama itu yang bikin gue kagak menceritakan hal SD. Jadi itu gue jadi bahan apa namanya? Pedekan. Kalau temen gue ada tugas, ada PR, gue kagak ngasih tahu. Dimusuhin. Waduh, wah gila, lo berarti kepintaran lo dieksploitasi banget ya. Dieksploitasi dari kecil gue, dari SD. Terus baru kajul.
Dan itu gue ingat nama sampai sekarang belum pernah ketemu itu orang di mana. Lu nggak apa-apa nyebut nama nih? Ya nggak apa-apa. Tolonglah. Terus berukan nih Ijul sekarang udah jadi orang obat nih ngomong-ngomong. Nah terus pokoknya dulu gue tuh musuh sama dia, cuman karena gue nggak berani ngelawan, jadi gue tuh selalu kalah. Jadi ya. Iya sih sekarang juga kan lo memang terlihat ramah sih. Nah terus akhirnya ya gue kena mulu tuh sama temen-temen yang lain kalau dapet PR ada tugas apa gitu-gitu, gue udah selalu kena suruh ngerjain PR gitu-gitu. Kalau gue kagak ngasih, ya namanya juga anak kecil kan ya. Iya, takut dipukul-pukul sama dia. Seriusan sampai dipukul? Iya, main kasar sih enggak, cuman kayak intimidasinya gimana? Dorong-dorong kali? Iya gitulah pokoknya, tahu sendiri zaman anak kecil-kecil begitu. Terus tapi dia tuh baik sama gua. Cuman kalau soal PR aja. Cuman dia tuh orangnya kagak pinter lah ya. Cuman karena dia preman, maksudnya kalau di SD kelompok-kelompok orang yang nakal gitu kan. Yang memanfaatkan gua buat ini ngerjain tugas, PR segala macem. Cuman dia tuh baik sama gua. Baiknya kalau ada maunya doang kali, atau ya mungkin bisa gitu kali juga kali ya. Baiknya ada maunya. Cuman ada suatu saat gue ngerasa ini temen gue orang baik juga gitu loh. Lo merasa ada momen di saat lo sama dia tuh merasa kita temenan gitu ya? Walaupun ya begonya gue dulu dimanfaatin. Iya. Ya itu ya bocah SD. Terus gue sampai ke bawah-bawah pernah dulu karena dia preman mau berantem nakal preman nakal sama temen lain. Gue ngerasa panas juga tuh. Dia cerita sama gue. Dia cerita sama lu? Cerita sama gue gitu-gitu. Terus berarti emang bener dia nyuruh gue bawa kayu. Terus nanti pulang sekolah gue ke lapangan mau berantem sama dia, udah janjian tuh. Kelas berapa ini cuy? Kelas SD, kelas 5 apa kelas 6, kelas 4 apa kelas 3, kelas 5. Masih wajar, udah wajar. Terus dia ngomong, dia sama temennya yang mau berantem berdua itu janji nggak bawa apa-apa. Terus akhirnya pas pulang bawa ini apa sih, dia bilang ke gua suruh bawa kayu. Lo dijadiin apa ya, arsenalnya dia, budak senjata. Jadi budak dia. Ya mungkin karena merasa ini juga gua takut dan nurut. Ini gua nurut bawa kayu. Terus akhirnya berantem pakai kayu. SD lo? SD berantem pakai kayu? Gue gak bisa ngasih kayu, gue langsung pergi. Gue kagak ngeliat. Gak mau dia setelah lo deh. Gue gak tahu itu cara berantemnya gimana. Jadi gak tahu deh tuh pokoknya sekarang. Gak apa-apa ngomong aja kalau ini. Jadi lo bener-bener gak tahu tuh hasil dari lo memberi kayu ke dia tuh hasilnya apa lo gak tahu. Ini harus tanya Dan kayaknya kagak jadi berantem secara pukul-pukulan cuma deh. Buat gertak doang. Mungkin biasanya kalau emang bener jadi pasti ada omongan cerita di keesokan harinya. Tapi ternyata nggak ada, seinget lo nggak ada ya. Walaupun kita nggak tahu ya kan gimana yang terjadi. Oke. Oh betul gitu di SD gue terus duduk aja juga. Iya pokoknya SD gue tidak menyenangkan. Iya. Sebenarnya ada juga sih orang pinter yang dieksploitasi tapi dia nolak, pelit. Nyontek dong, apaan lu nggak mau gitu, ada. Tapi lu tipe-tipe yang gue soalnya memberontak buat itu nggak bisa. Terus gue pernah juga kayak sama temen sekelas itu entah guanya yang dijebak atau gimana, gue jadi pas SD itu tuh namanya juga dulu SD masih pakai kapur kan ya. Kapur papan tulis hitam. Gue papan tulis putih spidol gue. Kan lu di Jakarta, Pak. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Iya, mohon dimaafkan. Di sekolah gua di Lampung masih pedalaman ya, jadi pasti pakai kapur dulu, kapur putih. Terus apa namanya? Papan tulis hitam. Ya, anak zaman sekarang udah kagak ngerti kali ya pakai papan tulis hitam, pakai kapur ya. Hapus baju kotor. Jadi tuh guru pas lagi nulis nyari penghapus. Nggak ada, nyuruh lah, tolong cari penghapus. Nah, tolong cari penghapus. Nah, yang pikat hari itu gua, nyarilah gua di laci, ada bu di laci,
bukan gini, penghapus di mana? Ada Bu di laci, gue bilang kayak gitu kan. Ibunya buka, pas buka laci, kan di meja guru itu lacinya itu ada 2, laci atas sama laci bawah. Nah ibu gurunya ini ngebuka yang laci bawah. Laci bawah ini jarang dibuka, dan pas dibuka itu tikus sama tai tikus, iya. Bener-bener tikus hidup. Tikus, iya. Ibu itu takut. Iya. Nah, jadi ibu itu marah sama gua. Sampai gua dijewer. Tapi lu kenapa bisa bilang ada di laci? Lu udah ngecek dulu gak sebelumnya? Iya, bodohnya gua. Maksud gua tuh laci atas, kenapa ibunya buka laci bawah? Dan kenapa juga ada tikus di laci bawah tuh laci? Ya, gua gak ngerti juga. Nah, terus ibunya takut tikus, ibunya ngejerit, abis itu kayak ibunya ngerasa ditipu, ibu ngerasa permainin lah sama anak. Dia malu juga kan, malu dia juga. butuh seseorang untuk disalahkan dan lo yang disalahkan. Ibunya itu langsung nyamperin gua dijewer sama dipukul, Dam. Itu malu. Menutupi rasa malu dia juga sih sebenarnya. Itu malu banget gua, sumpah. Gua mau nangis rasanya. Tapi nggak nangis? Nggak nangis, gua tahan. Tapi malu sampai sekarang berbekas loh di gua. Iya. Tapi gue paham posisi lo, gue paham posisi gurunya, tapi sebenarnya seharusnya gurunya bisa lebih kontrol lagi, nggak melakukan hal seperti itu. Iya, zaman dulu kali ya, mungkin kalau sekarang udah kagak lagi lah. Ya, mudah. Oke. Lagi mungkin SD? Gue dulu SD pernah nangis kelas 6. Nangis? Di depan, pokoknya gue SD kagak punya temen deket. Iya. Temen itu doang, itu mah teman manfaatan doang. Terus berduka juga jadi nggak enak dengerin. Gue SD tuh sedih ya, pokoknya kalau diceritain. Yang penting lu sekarang udah jadi orang hebat. Kalau SD diceritain begitulah pokoknya. Nah nggak nih SD terus kelas 6 nangis karena apa nih? Nangis gara-gara gue ngerasa nggak punya temen. Oh, lu nangis karena sebab hari itu lu nggak ngerasa nggak ada temen deket? Nggak ada temen deket. Banget temen-temen lu pada ngapain? Padahal temen-temen SD gue temen-temen rumahan gue juga. Iya. Tiap sore main, tapi di sekolah? Pas di sekolah kagak main sama gue, Dam. Gue tuh bingungnya di situ. Terus gue nangis pas lagi jam pelajaran. Tahu-tahu aja tuh lu nangis tuh ya? Karena kepikiran hal itu. Nangis karena gue ngerasa kayak teman sebangku gue kagak se-welcome itu loh cerita atau apa sama gue. Terus teman-teman yang lain juga, padahal teman gue teman-teman rumah, teman ngaji, teman-teman main sore. Jul sedih banget sih Jul, gue jadi nggak enak. Tapi bingung bener sumpah. Nggak bisa. Terus gue pertama kalinya. Terus gue nangis di depan kelas. Habis itu guru nyamperin gue, cewek. Terus gue dipeluk sama dia sama guru itu. Terus gue habis itu masuk lagi. Berarti lo ditenangin lah ya. Ditenangin. Abis itu ya udah masa SD. Tapi dia nanya gak kamu nangis kenapa gitu? Enggak, mungkin ibunya, mungkin guru-guru udah tahu kali ya. Kalau gue di SD. Kesepian. Jadi begitu lo nangis pun guru-guru tahu, oh pasti karena ini gitu. Perasaan gue kalau pelajaran kagak pelit, kalau PR gue kasih tahu ke teman-teman yang lain. Tapi kenapa masih ditemenin? Aduh, gitu. Jul sedih banget kasih semua. Kalau gue alhamdulillah di SD gue semua ya ada seru-serunya, ada ininya, tapi ada suatu saat gue merasa akhirnya kerasa juga gitu loh. Gue nggak tahu ya orang-orang di SD gue kayak gimana. Ini kan sudut pandang gue. Yang gue ungkapin belum tentu sesuai dengan perasaan mereka. Tapi yang gue rasa ya gue sih sama siapapun gue welcome. Itu kalau gue, tapi gue nggak tahu yang lain gimana. Oke Jul, sekali lagi gue turut berduka Jul, sumpah lu sedih banget ceritanya Jul. Gue baru cerita ini ke teman-teman gue kalau gue masa SD-nya tidak terlalu menyenangkan. Baru di sini. Nanti kalau mau soalnya kagak ada yang tanya. Nanti kalau masa-masa SD, masa-masa TK atau apa gitu. Kalau mau disensor bilang aja. Nanti lo pertimbangin aja. Oke Jul, thank you udah sharing. Ada lagi mungkin di SD? Enggak, udah. Cukup. Sebenarnya ada ya? Udah. Memang udah gak ada lagi mau lo bagiin. Oke, kita masuk ke SMP. Di SMP apa yang lo ingat? SMP lo di mana dulu? SMP gua SMP ke Ambarawa, SMP 2 Ambarawa. Dan SMP juga itu SMP baru. Gua angkatan ketiga. Oh, 3. Buset lo baru semua.
Angkatan ketiga. Dan SD nggak baru kan? SD nggak baru. SMP itu udah baru. SD dari mak gua, udah SD di situ. Angkatan ketiga berarti ketika lo kelas 1 itu anak kelas 3-nya adalah angkatan pertama. Itu masih ya angkatan ketiga, belum terlalu ini, sekolah baru gitu-gitu kan. Ya masih seru-seru. Tapi negeri juga? Negeri. Terus gua jadi penguasa. Wih, dengan kepintaran ya. Dengan kepintaran gua SMP jadi ya, karena penguasa. SMP tuh memang kalau SD tuh belum merasa sebutuh itu dengan orang pintar. Maksud gua pelajarannya masih nggak terlalu butuh-butuh banget nyontek, cuma sama pelajaran aja yang perlu nyontek. Tapi SMP tuh orang bodohnya tuh benar-benar kelihatan banget, yang benar-benar nggak ketinggalan materi itu kelihatan banget, dan disitulah dibutuhkannya orang-orang kayak lo. Jadinya lo di SMP berkuasa. Iya, berkuasa. Apa tadi SMP apa nama berapa? SMP 2, Negeri 2 Ambarawa. Negeri 2 Ambarawa. Oke, mantap. Tamizul Mukhtar angkatan ketiga, orang pintar. Orang pintar. Nggak heran sih gue. Oke, apa yang lo inget di SMP lo? Kalau SMP gue ingetnya ini. SMP gue naik sepeda. Oh, lu berangkatnya naik sepeda? Naik sepeda. Berarti nggak jauh-jauh banget, apa berapa meter? Kalau naik sepeda setengah jam. Jauh loh itu. Enggak setengah jam, 15 menit, 20 menitan lah, setengah jam. Tapi, lumayan itu, lumayan lah kan ya. Tapi gue sama temen-temen gue rame naik sepeda. Oh, jadi nggak berasa juga. Nggak berasa. Dulu tuh gue nggak dibolehin SMP. Gue sama kalau di keluarga gue sebenarnya keluarga pesantren. Nah, makanya tadi lo bilang Mukhtar dan Mak lo itu kan. Keluarga pesantren, sepupu gue tuh pada pesantren semua. Cuman gue pas pas lagi SD itu kan diajak ke pesantren buat ngeliat, dikenalin sama dunia pesantren kali ya. Gue nggak suka nggak tertarik sama dunia pesantren. Keluarga lo nggak maksa juga? Keluarga gue nggak maksa, karena nggak tahu juga ya, karena gue bilang nggak mau pesantren, nggak suka sama ininya. Ya alhamdulillah orang tua gue nggak maksa. Ya dibolehin maunya di mana. Dan gue pengen di sekolah itu tes, ada rasa bangganya tuh masuk SMP tes. Iya. Bukan dari NEM? Bukan. Tes tersendiri? Tapi itu negeri? Negeri. Masuknya masih baru kali ya, belum jadi tahu. Tes kali. Masuk tes. Gue cari tuh nama gue dari paling bawah. Nama gue paling atas, coy. Urutan ke-6, bukan ke-1 ya, urutan ke-6. Tapi at least top 10 lah. Top 10 lah ya. Pas tes. Masih inget banget tuh gue nyari nggak ada nama gue, nggak lolos. Gue udah takut banget. Gue udah takut banget soalnya kalau nggak lolos suruh masuk pesantren, kalau nggak lolos tes SMP itu. Lo kebalikannya gue di SMP gue itu nama gue 2 dari bawah. Yang diterima 151. Anda masih beruntung ya, masih masuk hitungan. Tapi kalau gue nggak masuk itu, gue dapetnya negeri juga. Cuman negerinya nggak sefavorit yang saat ini gue masuk aja sih. Jadi gue inget banget yang 151 itu Ganis tuh, si Ganis, ada temen gue namanya Ganis. Dia peringkat 151, gue 150. Ya, untuk masuk hitungan ya Pak ya. Tapi gue begitu gue masuk kan, gue pikir aduh gue paling bawah nih, nilai gue paling kecil, 2 paling kecil. Gue pikir orang-orangnya wah hebat nih kan, gue merasa bakal bodoh. Tapi ternyata pas di dalam enggak begitu, biasa aja. Ya gue udah merasa bangga dengan peringkat 6. Ya sombong duluan, akhirnya beneran sih. Alhamdulillah. Iya, kalau emang beneran Bang. Dan itu kaget gue pertama kali dapat lapor pertama, diumumin peringkat 1 Tamizul Mukhtar. Kaget dong gue, pulang bawa hadiah. Pokoknya dulu pas dari SMP gue nggak pernah beli buku. Karena selalu dapat hadiah buku. Okay. Apalagi kalau juara umum dapat hadiah bukunya bertubi-tubi tuh. Ya dulu zamannya hadiah buku doang ya, kalau ini ya. Mungkin karena Anda di Lampung, Pak. Lu apa hadiahnya lo? Nggak tahu sih, gue nggak berprestasi jadi gue nggak tahu hadiahnya apa. Tapi gue yakin mungkin lebih besar kali. Jadi sekedar buku apa ya? Itulah. Iya sih, kayaknya buku doang deh. Piala paling, ada piala? Enggak. Ya begitulah. Oke. Apa coba yang lo inget? Kejadian selain lo berkuasa dan termasuk yang pintar di sana? SMP seru lah, namanya juga sama-sama anak SMP. Banyakan cewek, banyakan cowok. Soalnya gue dulu SMP banyakan cewek. SMP gue banyakan cewek bener. Lo banyakan banyak? Biasa aja, standar. Oke. Ya sih gue juga gak tau banyak banget, cuman gue dulu SMP pernah ngeluh gara-gara gue naik sepeda. Awal-awal gue seneng naik sepeda sama temen-temen, tapi capek. Setahun gue ngerasa gue naik sepeda berangkat nangis dam. Karena malas banget gitu. Capek, ada tanjakan,
Kenapa mesti nangis sih? Nangis, nggak tahu. Nangis di jalan karena capek, gue pengen minta motor. Buset, lu tipe-tipe yang menuntut anak ini. Minta motor, udah capek. Capeknya gara-gara apa? Setahun tuh awalnya tuh ramean naik sepeda. Berapa bulan, 3 bulan udah pada diantar naik motor. Terus sisa berapa orang doang tuh yang masih naik sepeda, tinggal 4 orang termasuk gua. Terus SMP itu kan awal gua angkatan 3, selanjutnya udah angkatan ada generasi barunya juga kan, yang tahun kedua. Sekolahnya kagak cukup kelasnya, jadi ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Nah, ada kebagian gua masuk siang, kebagian masuk pagi. Nah, ada satu ketika gua itu berangkat sendiri, yang teman-teman gue itu masuk pagi, gua masuk siang sendiri. Jadi gua naik sepeda sendiri. Dan di situ lo mulai capek. Dan sepeda gua itu nangis capeknya itu. Yang nangis lo pas sepeda lo? Gua gara-gara sepedanya rusak. Pedalnya itu copot. Ya udah kagak ada benerin sepeda, pokoknya pecah di jalan. Sakit dong lo kayunya sakit dong. Masih bisa dikayu kan? Nggak bisa dikayu, pedalnya tuh copot. Bukannya masih bisa diakalin? Ya masih diakalin pakai kayu. Terus akhirnya lo dorong? Ya dorong, gue jalan. Itu yang bikin gue nangis. Nangis tuh gara-gara kagak ada temennya. Terus sepeda rusak. Sering banget dah bocor, kempes, nuntun sepeda. Akhirnya solusi dari diri lo sendiri setelah menangani itu semua? Karena apa ya? Karena itu udah kemauan gua. Jadi gua punya prinsip kagak mau nggak mau ngerepotin, dan gua ngebuktiin gua tuh bisa untuk pakai sepeda terus sampai lulus. Bisa? Nggak nyampe lulus. Akhirnya? Tahun kedua gua dibeliin motor. Lu minta? Gua minta. Soalnya bapak gue janji kalau misalkan masih gue juara terus. Ya itu mah hal mudah buat lo dong. Gue dikasih. Hal mudah buat seorang Ijul untuk juara. Terus bapak gue ngasih beneran. Ya fair sih maksud gue. Tapi lo membanggakan dia. Kelas 2 semester 2 baru udah dikasih motor. Fair. Lo membanggakan dia memberikan reward. Iya. Fair banget lah. Kecuali lo lo hancur di sekolah minta motor nggak tahu diri lo. Sebenarnya gue kagak minta motor, dan cuman kayak mungkin bapak gue atau ibu gue ngeliatin gue kalau berangkat atau kalau pulang gue cerita bannya bocor, ininya udah rusak, rantainya copot gitu kan, putus. Mungkin mak gue mungkin mak gue kasihan sama anaknya kali ya, berangkat siang gitu. Terus akhirnya gue dibeliin motor. Anjir Bang Abdul. Baik banget. Itu SMP. Oke. Terus SMP itu serunya dispensasi. Apa tuh dispensasi dalam hal apa? Iya, karena gue sering lomba kan. Enggak, namanya juga sering lomba. Terus gue tuh punya spesialisasi sendiri, diajar sama guru. Apa ya namanya? Apa sih sebutannya Bang Abdul? Dispen apa namanya? Apa sih? Gue lupa namanya. Iya. Privilege ya. Privilege sendiri buat gua. Jadi kan kayak ada materi yang belum dikasih ajarin sama guru nih buat lomba atau segala macam. Lo dapet duluan? Gua dapet duluan. Gitu. Lah itu menurut lo itu privilege yang menyenangkan? Materi yang... Tapi gua seneng dulu. Kalau gua jadi lo, gua nggak seneng. Terus gua tuh kayak sering jadi... Berarti memang lu suka belajar orangnya ya? Dulu kali ya. Nggak. Iya, seingat lo dulu suka belajar gak? Biasa. Apa lu tipe-tipe yang malas banget gua belajar gitu? Gue tipe-tipe yang malas banget belajar. Kalau gue emang di rumah gue kali ya, mak gue emang abis, kan kalau gue sore abis asar ngaji, abis ngaji, abis maghrib itu TV nggak boleh dihidupin kalau belum belajar. Oh jadi cara didik mak lu seperti itu. Jadi abis sholat maghrib, abis ngaji, pulang sholat maghrib di masjid, pulang makan, abis makan gue belajar. Nyampe jam 8. Lama-lama jadi terbiasa seperti itu. Lama-lama terbiasa belajar terus tiap malam. Gua sama adik gua. Dan lu melakukan hal itu kan memang itu kan konsep yang diterapin sama mak lu. Tapi kan bisa aja terjadi bahwa nanti lu gua enggak suka nih melakukan hal ini. Tapi selama konsep itu diterapin lu senang. Emang suka belajar berarti ya? Emang suka belajar. Oke, keren. Malu keren. Lu nya juga keren.
Soalnya ada sama adek gue kali belajar bareng berdua gitu. Adek lo cewek cowok? Cewek. Oke. Apalagi coba di SMP? Apalagi ya SMP. Yang kisah sama temen lo mungkin? Lo pernah lomba bareng gitu? Nggak, mungkin kan di andalan di SMP lo pasti selain lo kan ada lagi dong orang lain. Ada gak? Ya ada teman-teman satu ininya kalau dari andalan buat ikut lomba juga dia. Ikut lomba juga. Yang menurut lo lebih pintar dari lo siapa? Jangan bilang nggak ada. Nggak ada. Gue nggak, merasa menurut lo aja udah. Senior sih dulu ada Iya, senior yang lebih ini angkatan ini lebih pintar. Tapi pas pas lomba. Nggak, udah nggak usah ngerendahin dia, udah cukup bilang kayaknya dia lebih pintar dari Iya, dia. kayaknya lebih pintar. Tapi pas lagi. Nggak usah pakai napi Jo. Iya. Ya nyatanya pas Iya. lagi. Gak pakai tapi pakai nyata. Pas lagi latihan LCC gitu-gitu, cepet-cepetan jawab. Kan lo. Tapi nggak sih, gue suka orang pede gitu, gue suka. Kan. Yang penting itu fakta. Oh, tuh sekelas di angkatan sendiri nggak ada? Nggak ada. Ya, oke, minimal yang. Ya ada satu teman, tapi beda kelas. Cuman gue nggak suka sama orangnya. Bukan nggak suka, gue nggak suka sama penampilannya. Kenapa? Berandalan. Bukan, alim banget. Kenapa lo dapet dengan orang alim? Gue kalau sama temen-temen SMP gesrek, maksudnya yang nggak alim gitu. yang nggak alim gitu-gitu. Ya terus kenapa lo nggak suka sama orang alim kan bisa? Lo Ya. bisa untuk biasa aja. Orangnya menutup diri juga, jadi nggak seru temen. Nggak asik. Satu tim gue dulu SMP itu jadi kagak asik. bukan ke alimnya, lebih ke kakunya mungkin. Lebih ke kakunya, nggak asik diajak main gitu. Kan kalau gue orangnya kagak terlalu mentang-mentang gue suka belajar atau pinter, kutu buku banget gitu-gitu banget. Enggak. Dan memang biasanya orang yang alim kaku, tapi nggak semuanya. Ada juga yang alim tapi asik, ada banyak. Kalau kaku sama nggak alim ya itu dua hal yang berbeda, ya nggak bang? Kaku ya kaku aja, alim aja. Ada lagi di SMP? Udah sih gitu aja. Cuman gue kangen sama ibu SMP. kantinnya. Woi, siapa namanya? Lupa. Kangen tapi lupa. Lo bisa kangen dengan seorang tapi lupa namanya. Apa Mukanya makanannya? masih ingat. Makanannya apa? Tempe goreng. Iya, tempe gorengan SMP. Gorengan enak. SMP enak parah, sumpah. Enak. Gorengan SMP bang. Lo beda generasi bang. Gorengan SMP nggak tahu itu enak banget sumpah. Ada lagi gak? Udah. Oke, thank you Jul. Sekarang SMA terakhir. SMA lo di mana? Negeri lagi lah, udah pasti. Iya, udah pasti. Sekarang Ijul tidak dapat negeri. SMA itu gua di SMA 1 Gadingrejo. Gadingrejo. Itu sebenarnya SMA Ada SMP 2 Negeri Ambarawa ya? Sekarang SMA 1 Satu, Gadingrejo. Itu SMA favorit, tapi bukan favorit banget. Kalau favorit banget itu di SMA 2 Bandar Lampung. Yang paling favorit baru tingkat kedua baru lo. SMA 2 Bandar Lampung, SMA 1 Metro, SMA gua. 3 berarti. Kira top 3. Gua masuk ke sekolah gua dulu sekolah RSBI. Wih, sama kayak gua. Nah, sekolah RSBI terus Rintisan sekolah Rintisan bertaraf internasional. Iya. ya itulah. Terus Gua di sekolah gua ada akselerasi, kelas akselerasi. oh serius, enak dong. Tapi lu nggak masuk Gua ikut tes. Gua pengen masuk sekolah itu karena gua tertarik sama akselerasinya. Emang enak. Terus memperpendek umur, bukan memperpendek, apa? Mempercepat karir kita sih. Sekolah kita. Nah, terus gua masuk tanpa tes, dapat kesempatan buat ikut tes akselerasi kan. Gua ikut daftar. Gua nggak lolos Di akselerasi itu. Nah, menurut lo apa yang membuat lo nggak lolos? Yang menurut gua yang nggak lolos itu gara-gara sebenarnya nilai kalau buat dilolosin itu lolos. Cuman kuota yang diambil itu cuma 15 orang. Kebetulan nilai yang sisanya tuh Nilai teman-teman saingan gue itu lebih tinggi-tinggi banget. Banget, sumpah. Berarti memang wow dong. Wow. Dan itu gue ngerasa kayak bodohnya gue gitu. Selama ini gue membanggakan diri saya, ternyata di luar sana masih banyak yang lebih keren ternyata. Betul, itulah
Ya, kayaknya seperti jangan itulah dunia. terlalu Betul. Di atas langit sudah langit. masih di Betul atas banget. langit masih ada langit, tapi jangan Betul. terlalu sombong gitulah ya. Betul. Gue setuju jangan sombong, tapi gue nggak setuju sama orang yang minder. Gue lebih suka orang yang percaya diri kayak lo. Nah. Tapi tetap sombong jangan. Sombong jangan. Oke. Terus gue akhirnya gue nggak masuk tuh ke itu. Gue urutan ke 17. Dari? Yang diambil 15. Waduh, beda 2 orang dong ya. Berarti yang peringkat pertamanya nih wow banget ya. Terus gue itu masih boleh bisa masuk asalkan ada yang mengundurkan diri. Jadi harapan lo itu doang, mengundurkan diri 2 orang dong. Tapi kagak ada yang mengundurkan diri. Ya, iya, Semua siapa- 15-nya masuk. Siapa yang- kalau ada yang memundurkan diri, ngapain juga? Motifnya apa kalau mau memundurkan diri kan sayang. Ya itulah. Terus akhirnya jadi kelas reguler biasa gue. Nah, RSBI setengah tahun. RSBI dihapuskan. Iya, sempat Iya kan? dihapuskan zaman kita Dihapuskan. bener. Kelas berapa ya itu ya? Masih kelas 1 semester 2 dihapuskan. Ngerasain setengah tahun. Terus abis itu diganti jadi SCI. Gue nggak tahu deh, pokoknya gue cuma dari rumah RSBI doang. Dan gue nggak ke- peduli sih, gue dulu mah sekolah aja gue. Dari RSBI dipindah ke sistem SKS. Ah, SKS? SKS. Kuliah? Heeh. Masa sih? Ih bener, Gue enggak, sumpah, gue. sumpah. Sekolah lu gitu? Heeh. Jadi materi yang lo, mata kuliah, mata pelajaran lo ambil, SKS. bisa lo pilih? Tapi kagak dipilih, cuman dipaketin. Cuman sistemnya pakai SKS punya gua. Mau ada gitu-gitu? 2S. Punya gua kalau lu ngeliat rapor SMP gua, itu kayak kuliah biologi Ada 2 SKS. SKS. Waduh, gokil. Ini SKS, sistem SKS. Gokil. Sistem SKS itu. Aneh deh pokoknya gua juga dulu sempet yang mau ambil kelas Iya. Rebutan kelas biologi, kelas ini bukan ada kelas sendiri. Pokoknya ada sistem-sistem gitu-gitu pokoknya. Tapi ya tetap pakai SKS, cuman angkatan gua doang. Angkatan lo doang? Di bawah? Di bawah udah ganti jadi sistem kurikulum baru bukan sih? Iya sih. 2013. 2013 itu ya. Enggak, tapi mereka nggak SKS. Ada 3 angkatan atau berapa pakai SKS. Selain itu ganti kurikulum kan. Tapi UN tetap normal. Gua UN pakai UN ini. CBT pertama kali CBT dilaksanakan di Indonesia. Oh, itu gue juga sekolah gue termasuk yang pakai komputer kan? Yang pakai komputer. Oh, sekolah juga termasuk. Sekolah gue di juga Lampung termasuk. itu sekolah gua, 3 sekolah itu yang pertama. Sekolah gue juga termasuk. Pakai komputer. Enak tuh. Kita nggak capek-capek ngebulutin. Jadi ada hemat waktu. Kita nggak ngebulutin nama, nggak ngebulutin kelas. Jadi tinggal klik-klik dong. Itu enak banget. CBT. Sama. Gue juga pertama kali. Dan gue diliput waktu di sekolah gue. Itu gubernurnya siapa? Kalau nggak salah Pak Anies. Udah Pak Anies belum sih 2015? Itu Pak Anies, Anies Pak Anies 2015? Menteri Pendidikan. Oh, Menteri Pendidikan, benar, masih Menteri Pendidikan. Gubernurnya masih Ahok ya? Nah iya tuh, Pak Anies datang sebagai Menteri Pendidikan ya, gue baru ingat. Diliput itu. Nah, CBT. terus pas jadi gue mikir nih, yang pintar-pintar udah masuk ke kelas akselerasi kan. Jadi yang anak reguler biasa-biasa aja nih kayak gue. Tapi kelas akselerasi ini tetap ikut UN kan? Ya tetap. Cuman bedanya 2 tahun aja. Tapi ya gue beruntung sih kagak masuk SCI. Kenapa ya? Tapi setelah gue pikir-pikir, gue satu kosan sama anak SCI akselerasi. Itu ya gue pikir mungkin ya itu takdir gue. Mungkin kalau gue dimasukin di akselerasi gue kagak kuat mungkin ya. Oh memang berat. Berat sih kalau menurut gue liatin dan gue rasakan. Ya. Ngeliatin temen gue. Tapi kan di balik perjuangan pasti ada buahnya Ya, dong. pasti ada. Terus abis itu gue ngerasa gue kelas reguler, berarti anak-anak yang pinter-pinter banget itu udah masuk ke Axel. Saingan gue ya kayak gue sendiri inilah ya. Nah, masih pede lah ya. Terus masuk kelas 10, ada bagi lapor, gue peringkat 4. Peringkat 4. Bukan peringkat 1. Biasa SMP lo masih suka peringkat 1 kan? SMP ya kelas 1 peringkat 1 mulu ya kan. Begitu SMA atau SMA peringkat 4? peringkat 4. Terus kayak Apa ini? gitu kan. Terus kayak tidak percaya gitu-gitu, tapi ya gue akuin sih teman-teman. Memang pintar 3 orang ini. Teman-teman gue itu pada pintar-pintar. Nah, tapi pas semester kelas 1 semester 2 Mas dendam. bukan, ada isu lagi mau dibikin kelas cerdas istimewa, Apa tuh? kelas SCI. Makin diskriminasi baik sekolah lo. Ada kelas akselerasi sendiri, ada kelas sendiri juga yang reguler, yang pinter-pinter, Yang cerdas istimewa itu. yang juara 1, 2, 3 diambilin buat kelas 2 tahun juga. Lo nggak masuk dong berarti? Gue nggak masuk. Gue ditawarin. Sebenarnya
ditawarin yang ditawarin 1 2 3. Cuman pas itu wali kelas gua ngomong, "Kamu mau enggak gini. Enggak deh Bu," gue bilang kayak gitu. Karena takutnya gue ngeliat temen gue yang akselerasi begitu, jadi gue takut nggak kuat gitu kan. Akhirnya yang juara 1 2 3 di setiap kelas itu diambil buat kelas 2 tahun. Nama kelasnya kelas SCI, siswa cerdas istimewa. Tapi konsepnya sama kayak Konsepnya akselerasi. sama Ih, kayak kenapa lo nggak akselerasi. ngambil? Cuma Jadi, karena lo satu kos sama orang yang akselerasi dan lo ngerasa takut beban. Emang lo nggak mau menerima tantangan itu? Seorang Ijul pada saat itu? karena gue Setakut pikirannya, itu kah? gue nggak takut itu. Terus karena gue pikirannya apa ya? Udah target gue tuh juara 1. Kalau gue ngambil di SCI, Lo nggak jadi nomor 1. gue nggak jadi nomor 1. Sepenting Bahkan itu itu kan nomor bisa 1 membunuh gue karena gue kagak kuat takutnya. Takut. Oh, itu pertimbangan keduanya. Pertimbangan kedua gue, kalau gue ngambil reguler itu kesempatan gue buat Bisa mengembangkan baca peluang. baca Baca peluang ya. Oh iya bener sih. Itulah. Nggak, tapi maksud gua 2 tahun sekolah itu enak loh. Lu bisa lebih cepat. Iya awalnya, tapi ya tidak seru kehidupannya, pulang jam 5 sore. Kalau kita kan pulang jam 2 siang. Oke. Dia Pertimbangan pulang lu pada jam saat 2 lu sore. pada saat itu begitulah Dan ya. teman-teman SMA gue sih kasih ke orang tuanya. Seru-seru. Kalau Terus akhirnya yang juara kelas di kelas gue itu yang ngambil cuman juara 1, juara 2 sama juara 3 yang ngambil kelas SCI. Juara 1-nya nggak ngambil. karena sama halnya kayak lu alasannya. Sama orang tuanya nggak boleh. Kenapa orang tuanya? Ya aku nggak tahu alasan secara. Intinya kata dia begitu. Iya, Bukan intinya dari dia dianya. cerita sama gue gitu. Dianya mau. Dia juga, ya dianya mau aja tapi orang tuanya nggak boleh sama orang tuanya. Siapa namanya? Aduh. Nah pokoknya ya itu dia Apa? best. Enggak, tapi apa enggak bisa diceritain? Enggak, biasa aja. Cuman emang Oke, dia sahabat gue banget dari SMA itu. Soalnya gue dari SMP lomba Dan ini lebih pintar dari Olim, lo. saingan gue. Dia lebih Dia pintar selalu dari lu. menang, iya. Dan Akhirnya- SMA satu kelas. Akhirnya banyak yang bisa menyaingi lo ya di SMA Nah, dan Syok. baru kelihatan tuh saingan-saingan pas SMP gue Olim, LCT itu masuk sekolah bareng di sekolah favorit. Terus sekelas sama gue sama Hadi. Terus gue kira dia bakal ngambil SCI itu kan, ternyata enggak. Ya akhirnya yang juara 1 selalu dia mulu. Jadi rencana lo untuk tetap menduduki posisi 1 pun gagal karena si Dan ada juga yang menonjolkan baru lagi, makin pinter, timbul lagi yang Oh ya pinter-pinter ada sih, tuh kan ya. momen-momen itu ada. Bisa jadi dia yang pintar atau lo yang turun. Bisa jadi ya kan? Bisa jadi itu. Tapi ya gua ya selalu 5 besar. Kalau enggak 3, 4, 2, 3. Enggak pernah 1. Mentok di 2 ya. Iya, mentok di 2. Tapi kita nggak heran ya memang sekarang dia hebat kan. Mentok di 2 cuman sekali selama SMA. Belum pernah tembus 1, belum pernah tembus 1. belum tembus 1. Gara-gara Terus dia 1 mulu anjir. Terus gua tapi dia Tapi memang lu sekelas sama dia terus bukan ganti-ganti. sekelas sama dia terus. Oh beda konsepnya sama sekolah gue berarti. Kuliah di Bandung gitu. Oh sekarang kuliah di mana? Di Lu tahu? IPB. Oh di IPB juga. Sehari bareng kuliahnya. Kayaknya lo kenal nih. Enggak. Oh enggak. Kuliahnya bareng. Dan dia pinter banget gue Jurusannya? akuin. Dia jurusan ekonomi pembangunan. beda. Dan dia Olim, kalau gue Olim SMA, Olim biologi. Dia Olim SMA, Olim kebumian, astronomi. Dan dia juara astronomi. perunggu nasional. Itu yang gue akuin, dia emang pinter kan. Kalau gue salahnya ngambil biologi dulu gue. Berarti sih jujur Bego. nih. Kalau ada yang pintar dari dia mengakui, tapi begitu pas SMP nggak ada yang lebih pintar dari dia. Ini jujur emang nggak ada. Ya begitulah. Jujur banget lanjut. Oke, ada lagi mungkin di SMA yang bisa lu ceritain? SMA Selain pengalaman pendidikan, maksudnya lomba-lomba anak-anak ala-ala pinter gitu yang biasa-biasa yang gitu. biasa-biasa aja SMP Ya, gue biar yang lain juga relate gitu, yang relate jadi bukan anak-anak yang gue begitu. SMP ikut apa namanya, ekskul teater Wih, teater. Ini SMP. SMP. Oke, kita mundur lagi ya. SMP SMA Oh, SMA. SMA ikut ekskul teater. Ekskul Seriusan teater. Ijul ikut ekskul teater. ikut Tapi ekskul kayaknya sih lu teater. ya bisa lah ya, dia acting dikit bisa lah ya kayaknya.
ekskul teater. Terus? Dan yang paling itu banget, gue inget banget pas perpisahan. Tampil Tuh. Oke. Apa tuh setiap judul? ekskul kan tampil kan. Judul teaternya apa tuh? Ekskul teater kita nampilin flashback selama 3 tahun sekolah. Dirangkum kejadian apa. Berarti lo berperan sebagai gue berperan diri lo sendiri atau teman-teman lo gitu, Bu? Iya, teman-teman yang lain berperan ada. Gue berperan jadi orang yang menghamili. Wadaw. Berperan menghamili. Dan ini berarti kisah nyata dong? Ada. Waduh. Jangan disebut nama. Bukan gua, jangan sebut nama. Pokoknya lo berperan sebagai dia. Sebagai dia. Sekolah sampai tahu berarti ya? Sampai diteaterin artinya sekolah tahu dong? Iya, tahu. Oh, sik. Ya, berperan jadi itu gua. Seru banget tuh. Jadi bad boy lo di teater lo. Sumpah, teater di tengah lapangan. Jadi bad boy lo di teater. Bisa tapi bisa nari-nari sama pasangan gua pakai baju daster hamil. Acting lagi sayang-sayang. Seru banget. Terus keren. Cukup aktif berarti lo ya. Bukan cukup aktif banget bahkan itu mah. Aktif banget. Terus gua kan dulu kalau namanya di SMA kan ada kalau di gua gebiar seni. Itu apa? Kayak pensi gitu? Kayak pensi. Itu lomba perkeras tentang seni-seni segala macem kan. Itu gua dance. Terus gua bisa ngedance juga? Wih, gokil bang. Ijul bang, banyak banget bakatnya bang dia ternyata. Waduh. Ayo. Dance, terus gua apa? Nyanyi? Gamelan Jawa, gamelan Lampung. Nah itu pokoknya seru banget deh SMA gue ketua kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 3? Enggak, kelas 2. Kelas 2 sampai kelas 3. Kelas ketua kelas pertama itu yang peringkat 1. Kelas 3? Terus dia fokus buat ke Olimpiade, terus akhirnya ketua kelasnya diganti. Emang lo nggak ikut Olimpiade itu? Ikut Olimpiade, tapi ya gue gagal. Karena lo jadi ketua kelas kali? Enggak juga sih. Kelas 3? Kelas 3, ketua kelasnya tetap gue. Tetap lu? Berarti dari kelas 2 sampai kelas 3? Kelas 3 sampai lulus, sampai sekarang masih tetap ketua kelasnya gue. Ada lagi mungkin SMA selain teater, gamelan, dan Olimpiade lu? Ya pokoknya sama teman-teman SMA paling seru deh gue. Paling seru. Tiap hari gokil banget deh, pokoknya tiap hari selalu main, selalu eksplor tempat-tempat baru, main ke sana main ke sini, bikin film kita juara 1 di Gebiar Seni. Wih, keren. Seru parah. Tentang apa tuh filmnya? Tentang keluarga. Ini anak teater berarti kan? Apa kelas? Wih, berarti walaupun di kelas lo nggak semuanya anak teater tapi bakat filmnya bisa sampai juara gitu kan? Orang kalau FLS2N sekolah gua selalu menang. Apa tuh FLS2N? Lomba seni-seni tingkat nasional. Gitu pokoknya. Keren. Terus apa ya? Pokoknya seru deh kalau SMA. Apalagi gua anak kosan dulu, SMA sebebas itu, guys. Ya kan? Iya. Masih muda tinggal sendiri tuh memang enak ya. Lu nggak ada rasanya diomel-omelin, ditekan segala macam. Ngekos kamar cewek cowok kosan cewek cowok gabung. Tapi lu nggak aneh-aneh kan? Nggak aneh-aneh. Ke kamar cewek, ke kamar cowok dibolehin, seru banget deh pokoknya dulu. SMA sama temen-temen yang seru-seru. Pokoknya sampai sekarang juga kalau kangen ya paling seru banget SMA tuh. Gue tuh seneng denger jadi setelah awal gue denger cerita SD lu yang sampai bikin gue baper, menyedihkan. Tapi begitu SMP SMA lo seperti ini, gue turut seneng, keren. Nggak heran sih, memang seorang Tamizul Muhtar, nggak heran. Ada lagi mungkin SMA? Ya mungkin gue teman-teman gue yang lagi ngedenger nih rindu dong sama rindu main. Kesempatan mereka mendengar tuh kecil banget, kecuali lo nanti share linknya ke mereka. Iya sih ya, semoga kalau ada yang iseng-iseng dapet nih. Iya, dari mana sumbernya? Pokoknya lo kangen sama mereka buat main bareng lagi. Semenjak kuliah terus udah pada kerja, makin susah banget sumpah. Paling bisa cuman 1-2 orang ketemu gitu. Itu wajar. Dan fun fact-nya gue punya di laptop di rumah ya. Itu semua
video-video, foto-foto SMA, kenangan-kenangan SMA itu gue keep, nggak gue hapus sampai sekarang, ada di folder SMA. Paling seru banget. Seberkesan itu buat lo SMA tuh. Ya. Keren. Apalagi kuliah nih? Kuliah nggak gue bahas. Gue tutup aja. Tapi sebelum gue tutup, lo kasih satu kata ke gue. Lo tau kan kayak waktu itu sama Tonang? Lo kasih satu kata ke gue bakal kasih satu kata ke lo yang menggambarkan gue banget, dan gue akan kasih satu kata yang menggambarkan lo banget. Gak apa-apa, lo boleh negatif, boleh yang konyol-konyol, positif juga boleh, terserah lo. Pokoknya menurut lo, satu kata ini mewakili gue banget. Dan gue bakal mengeluarkan satu kata yang mewakili lo banget. Lo pikirin dulu aja. Oke, udah siap ya? Gue hitung sampai 3, kita sebutin bareng biar gak bias. Oke, 1, 2, 3, hebat. Suara. Gue tahu sih, gue paham, tapi coba lo yang jelasin aja deh. Gue paham. Enggak, soalnya gue ngomong suara lu punya suara khas. Punya khas tersendiri. Oke, thank you. Kalau lo gue bilang hebat, ya lo tau lah. Memang hebat lo dalam segi sekolah, tadi cerita-cerita lo semua tentang kehebatan lo. Dan kerjaan juga bang ya. Kerjaan memang hebat juga ya Jul, tapi Zul Muhtar. Jadi gue bingung, apalagi udahlah hebat paling cocok. Karena kalau gue sebut pinter doang, kayaknya nggak cuma sekedar pinter. Pinter itu belum tentu hebat. Cheers. Tapi lo hebat. Cheers dulu. Oh iya. Oke Jul, thank you Jul atas waktunya. Gue tutup Jul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih buat yang udah dengerin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dan dadah.